Shalom Ibu Pauline. Selamat pagi waktu Dover. Sukacita Tuhan terus menjadi bagian hidup kita ya. Oke. Halo Ibu Meilani, Bapak Yosef Syekh, apa kabar? Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, iya, oke. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Halo Ibu Eci Malawau, apa kabar? Ya, Bapak Otis Matita Putih, Ibu Reni Tangkuman, Bapak Mensano, apa kabar? Shalom, sukacita Tuhan terus menjadi bagian hidup kita di pagi ini, di hari yang baru ya. Shalom juga untuk semua keluarga yang join bersama dengan kita di pagi ini. Nah, Bapak Ibu, saya berada di salah satu park dengan namanya Garrison Hill Park ya. Jadi saya posisi di ketinggian ini Bapak Ibu. Nah, sebentar saya akan kasih tunjuk buat Bapak Ibu semua. Nah, di belakang saya kalau Bapak Ibu lihat itu adalah kota Dover ya. Saudara bisa lihat itu. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar dan membahas satu topik yang menarik untuk kelanjutan dari apa yang saya sampaikan beberapa hari belakangan ini ya. Selamat bergabung Bapak Pendeta Dadansu, Ibu Pendeta Titiwas, dan juga Ibu Francisca Nikilu Halatu, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Emi Persulesi Hakim. Hei, apa kabar Ibu Emi? Salam hormat bagi keluarga yang ada di rumah ya. Baik. Dan juga selamat bergabung untuk Bokertov untuk Ibu Nona Sahurila dan Bapak Kris di rumah, dan Ibu Yohana Sihasale Pelo. Hey, apa kabar? Tuhan memberkati dan tetap semangat. Senang sekali bisa join bersama, melihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan kita di pagi ini ya. Wow. Baik. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang menjaga api kebangkitan tetap berkobar ya. Siapapun dari antara kita tentunya pingin sesuatu yang baru datang dalam hidup kita. Berupa benda, suasana baru, terus lokasi baru, rumah baru, baju baru. Semua orang sukalah sesuatu yang baru. Nah, Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Tuhan tidak punya barang bekas bagi kita. Tuhan tidak punya sesuatu yang lama, tapi Dia selalu punya yang baru bagi kita. Nah, menarik untuk kita belajar di pagi ini adalah dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18, ada konfrontasi antara Elia dan nabi-nabi Baal. Seperti beberapa dari Anda sudah menguasai cerita itu, tapi izinkan saya coba mengangkat dan menggalinya dari sisi yang mungkin sedikit agak berbeda, atau mungkin juga Anda sudah pernah mendengarnya. Nah, tapi ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, sebelum api turun untuk Elia dan menjawab doa Elia dan sekaligus menjawab kebutuhan sebuah bangsa, Elia telah bertahan melewati setiap proses hidup sebagai panggilan sebagai nabi, bahkan panggilan sebagai seorang yang taat kepada Allah. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Apa yang telah Tuhan persiapkan bagi Elia, ya toh? Tujuan dan panggilan Tuhan kepada Elia salah satu adalah mengubah agama seluruh bangsa dalam satu hari.
Jadi konfrontasi antara Elia dan nabi-nabi Baal ini adalah perlawanan antara penyembahan berhala dengan kepentingan kerajaan Allah. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu, Elia sosok yang Tuhan pakai untuk mengubah ibadah dari seluruh bangsa Israel dalam satu hari. Seperti kemarin saya katakan Kisah Rasul 2, dikatakan bahwa tiba-tiba Tuhan janji itu digenapi, lalu kemudian kita dapati bahwa murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga di dalamnya ada orang Arab dan sebagainya, Mesopotamia. Mereka mendengar pesan Tuhan dengan bahasa-bahasa mereka. Kesimpulan akhir adalah 3.000 orang bertobat dalam khotbah satu hari itu, dan 3.000 percaya Tuhan Yesus. Nah, tugas Elia adalah mengeluarkan orang-orang Yahudi atau orang Israel ini dari penyembahan Baal dan membawa mereka kembali pada iman mereka dalam pribadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, coba saudara lihat, mari kita lihat pelan-pelan. Elia di Gunung Karmel. Dikatakan begini Bapak Ibu. Elia memberitahukan kepada Ahab bahwa mari kita lakukan sesuatu yang menentukan masa depan sebuah bangsa. Sebab saya tidak akan pernah mundur untuk hal-hal yang sifatnya kekal. Dan kita lihat ini baik-baik, kita lihat ini. Nah, Ahab mengirim orang ke Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Nah, dengar baik. Orang yang bercabang hati tidak akan dapatkan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Nah, selamat bergabung Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Selina Laberi serta Bapak Jonathan Edi Heriawan. Selamat berlibur Bapak Jo, Tuhan memberkati, tetap semangat bagi kita semua di tempat ini. Nah, lihat. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Wow. Hai email Katie, apa kabar? Shalom, selamat bergabung dengan kita di hari ini. Nah, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, bla 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 bla. Nah, aku pun akan mengolah lembu seekor lagi, meletakkan ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Jadi kesimpulan begini, nabi-nabi Baal memiliki mesbah. Tapi keputusan mereka berdua adalah Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Wah, ini keren banget. Nah, di ayat yang ke-24 dari 1 Raja-Raja 18 dikatakan, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Wow, ini asik bos, ini asik. Ya, kebenaran berhadapan dengan ketidakbenaran, ini asik ini. Nah, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Ya, kamu duluanlah panggil Allahmu. Kesimpulan akhir Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, api tidak datang dalam penyembahan nabi-nabi Baal. Nah, di ayat yang ke-30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan. Wow, Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa Ahab istrinya Isabel. Isabel ini memiliki
nabi-nabi yang dapat makan dari meja istana. Artinya Isabel kasih makan, memberi makan 450 nabi Baal, dan kemudian kita dapati 400 nabi Asyera. Nah, mereka dapat makan dari istana Ahab. Anda bisa bayangin coba, sebuah negara memelihara dan menjaga, bahkan memberi makan nabi-nabi penyembahan berhala. Dan kita tahu persis Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ahab menikah Isabel pun itu mengalami problem. Nah, gini, untuk Anda mendapatkan hati seseorang pada zaman itu harus dinikahi gitu loh. Untuk mendapatkan kerajaannya, mendapatkan kedudukan, mendapatkan nama, Anda harus menikah. Jadi Anda bisa bayangkan ketika si Isabel kawin dengan Ahab, itu sebuah penyimpangan yang terjadi, dan kesimpulan akhir adalah Ahab bersama Israel ditarik masuk ke dalam penyembahan berhala. Dan ini mendukakan hati Tuhan. Nah, konfrontasi di dalam 1 Raja-Raja 18, bagaimana Tuhan mengutus Elia untuk membuktikan Allah siapa yang menjawab dengan api, dialah Allah. Elia memberi kesempatan kepada nabi-nabi Baal. Pertama, pilihlah salah satu lembu, bangun mesbahmu, panggil Allahmu. Allah yang menjawab dengan api, dialah yang disembah. Nah, kesimpulan akhir saudaraku, ini yang paling menarik Bapak Ibu. Di ayat yang ke-29 dari 1 Raja-Raja pasal 18 dikatakan bahwa sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Wow. Ini menarik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan keren banget. Dia bermain cantik. Dia keren. Nah, di ayat yang ke-30 tadi, Elia memperbaiki mesbah. Setelah kesempatan diberikan kepada nabi-nabi Baal, api tidak turun. Ini bagian dari Elia. Ini menarik apalah. Hal yang pertama dilakukan Elia adalah memperbaiki mesbah. Berapa sering kita telah menggugurkan mesbah-mesbah pribadi kita di dalam Tuhan. Kita menggantikan mesbah-mesbah kita dengan kepentingan-kepentingan kita. Kita menggantikan kepentingan Tuhan dengan keinginan kita. Kita menggantikan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Kita menggantikan hal-hal yang mengenakan daging bagi kita. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan lewat peristiwa Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal telah memberikan pelajaran mahal bagi setiap kita di tempat ini. Nah, oke, baik. Mari kita bedah dia pelan-pelan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, perhatikan kata ini Bapak Ibu. Anda tidak dapat menyenangkan semua orang sepanjang waktu, dan Anda akan membuat diri Anda gila mencoba melakukannya. Artinya gini, kita dilahirkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu dan amin. Tapi, tahukah saudara bahwa setiap kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada begitu banyak keputusan-keputusan kehidupan yang bisa saja terjadi dan berlawanan dengan keinginan kebanyakan orang. Yesus datang ke dalam dunia ini. Mari saya mau beritahu buat saudara, tidak menyenangkan semua orang. Kalau Yesus datang untuk menyenangkan semua orang, dia tidak akan bermusuhan dengan yang namanya ahli Taurat, imam Farisi, Saduki, bahkan orang-orang Romawi, bahkan orang-orang Yahudi. Nah, tahukah saudara bahwa ketika sebuah kehidupan yang bermuara pada kebenaran, Anda sudah pasti dibenci. Kebenaran akan selalu menjadi musuh dari kejahatan. Nah, menariknya begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan datang, Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk menyenangkan semua orang, sudah jelas dia tidak akan pernah ada di kayu salib. Kenapa? Karena dia menyenangkan semua orang. Nah, kita dapati bahwa sering terjadi yang namanya konfrontasi, peperangan ide, peperangan nilai, peperangan tindakan, perbuatan antara orang-orang para imam dan ahli Taurat dengan Yesus, orang Saduki, Farisi dengan Yesus. Paradoks di mana-mana. Yesus membawa nilai-nilai kerajaan Allah sementara mereka memiliki hukum tapi tidak hidup dalam kebenaran.
Mereka punya bahasa-bahasa lisan yang begitu manis, tertata rapi di dalam semua doa-doa Taurat mereka. Tapi mereka kehilangan yang namanya kehidupan yang manis, memperhatikan orang-orang yang susah. Betapa sering kita mendapati bahwa orang-orang memiliki pengetahuan Alkitab, tapi kehidupan tidak mewarnai apa yang dia kuasai. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini adalah Anda tidak dapat menyenangkan semua orang. Ketika sebuah kebenaran datang dalam hidup saudara, Anda sudah harus siap untuk dibenci oleh siapapun. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa menarik untuk kita belajar di hari ini adalah, dengar, beberapa orang menyukai satu jenis khotbah, sementara yang lain tidak selalu suka. Ini, coba lihat. Nah, beberapa juga menyukai yang namanya hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, pendeta ini, pendeta itu, nabi ini, nabi itu, dan sebagainya. Ada gereja ini, gereja itu. Nah, saudara dengar baik. Dengar, menarik untuk kita belajar di sini adalah masing-masing gereja mereka memiliki panggilan-panggilan yang spesifik dan khusus begitu ya. Nah, tapi menarik untuk kita belajar adalah kita harus belajar bahwa di dalam tubuh Kristus itu ada yang berfungsi sebagai tangan, mata, telinga, gigi, hidung, mata, otak, dan sebagainya. Nah, mereka tidak, lihat, tubuh kita ini tidak saling menyerang. Bahkan mereka saling melengkapi. Tujuannya apa? Tangan melengkapi mulut, mulut melengkapi tangan. Tujuan supaya apa? Makanan bisa dimasukin dengan baik dan sebagainya. Semua berfungsi. Semuanya untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Nah, kemarin saya bahas tentang kata itu, bukan? Nah, bahwa dunamis itu kan. Nah, Tuhan kasih karunia kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi, kan begitu. Jadi nggak usah gini. Sekali lagi saya mau katakan ini, jangan cemburu dengan karunia orang-orang tertentu. No. Kapasitas Anda beda dengan kapasitas dia. Kalau dia bisa melakukan 2, melipat gandakan jadi 4. Kalau dia dapatkan 5, lipat gandakan menjadi 10. Sementara kita dapati bahwa yang satu ini tidak explore, tidak memultiplikasikan potensi dia. Endingnya dia diambil juga kan. Nah, menarik untuk kita ini, apa yang dipercayakan Tuhan itu yang perlu saudara kerjakan dan lakukan. Lakukan bagianmu, selebihnya itu urusan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Menjadi berkat iya. Tapi untuk menyenangkan semua orang itu, nah, kalau Anda mencoba untuk menyenangkan semua orang, dengar baik, akan Anda tiba pada satu stres dan kemungkinan besar saudara bisa gila, men. Kenapa? Karena Anda bikin senang semua orang. Nah, saudara dengar, kebenaran itu membuat Anda berbeda. Kekudusan, pengertian kekudusan itu dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Apa alasan untuk Anda harus sama dengan dunia? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Gitu loh. Nah, Alkitab berkata jangan duduk dengan para pencemooh. Nanti kamu masuk dalam agenda mereka. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar. Untuk Anda menjaga tetap api menyala, Anda tetap punya semangat, Anda tetap punya hati Tuhan dan kebangkitan terus ada di dalam diri saudara, Anda perlu konsumsi firman Tuhan setiap hari. Dengar, untuk menjaga api, ada seseorang pernah bertanya kepada salah satu pendeta begini, kenapa Anda bisa menjaga semangat melayani Anda dengan begitu gigih? Sampai hari ini saya jarang mendapati Anda kendor. Anda mundur sebentar, no, tapi Anda fight. Gitu. Tapi Anda begitu konsisten dengan apa yang Anda lakukan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kenapa yang membuat kamu seperti itu? Jawaban dia sederhana. Dia bilang, saya pengen tahu, kamu mandi tiap hari nggak? Dia bilang, iya saya mandi setiap hari. Nah, seperti itu. Kalau Anda bisa mandi setiap hari, tujuan Anda mandi setiap hari apa? Supaya Anda bersih, bukan? Sama Bapak Ibu. Sama dengan untuk menjaga api di situ, kamu perlu konsumsi firman, punya waktu dengan Tuhan. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini, seperti Anda mandi setiap hari,
Demikianlah Anda harus penuh dengan kebenaran Allah setiap hari. Anda harus punya minyak ekstra untuk menjaga api itu tetap menyala. Nah, pelan-pelan kita akan belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Kebangunan rohani bukanlah perasaan. Tetapi itu kebangkitan. Dan kebangkitan adalah tindakan. Untuk Anda mendapatkan kebangunan rohani, Anda tidak serta-merta cuma merasa atau membaca. No. Anda harus ada dalam tindakan. Nah, kembali ke pernyataan saya sering katakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikat mati. Apa gunanya Anda memiliki seluruh bumi ini, tapi Anda nggak punya kasih? Tahukah saudara, kasih itu bukan bahasa lisan. Kasih itu bahasa tindakan. Halo? Kasih itu bahasa tindakan. Kasih itu bahasa perbuatan. Korban itu bukan bahasa lisan, men. Korban itu bahasa tindakan. Tindakan gitu loh. Perbuatan. Kalau Anda berkata Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak pernah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu, saya pikir Anda perlu sorry kalau saya pakai kata ini recycle. No, bukan recycle. Nah, tapi coba Anda duduk sebentar lalu mikir lagi gitu loh. Apa benar Anda sayang Tuhan gitu? Setahu saya, kalau seseorang yang mengatakan bahwa dia sayang Tuhan, dia tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dan dia melakukan bagian itu. Itu aja. Gitu nah. Kebangunan rohani tidak dibawa oleh pengkhotbah. Kita adalah alat. Nah, kebangunan rohani tidak dibawa oleh pengkhotbah, pengajar. Kebangunan rohani adalah apa yang terjadi di antara Anda pribadi dengan Tuhan. Gitu loh. Kalau kita menyadari konsep ini, kita tidak akan bergantung kepada pendeta. Dengar baik, bukan berarti saudara jangan sampai saudara salah tangkap maksud dan pengertian saya bahwa bukan berarti kamu tidak tergantung kepada tetap pendeta ada, pengajar ada untuk mengarahkan Anda kepada kehidupan yang benar. Tapi maksud saya begini, seorang yang dewasa dia tidak menunggu pendetanya harus bilang A lalu dia lakukan. No. Tapi seorang dewasa adalah ini perlu kedewasaan, bukan anak-anak. Kalau Anda menjadi Kristen dewasa, Anda sudah tidak disuruh-suruh lagi, sudah tidak diperintah, tapi inisiatif melakukannya sendiri. Orang dewasa itu tidak menunggu perintah, tapi menunggu apa yang dia dari dalam gitu loh. Jadi orang dewasa itu digerakkan dari potensi terbaik dia dari dalam. Bukan karena ada masukan atau desakan dari orang, no. Nah itu yang makanya saya bilang, kalau Anda dewasa, Anda melakukan kebaikan, Anda tidak harus tunggu orang lain melakukan, bukan? Tapi Anda harus melakukan lebih dulu. Itu namanya Anda dewasa. Nah, makanya saya bilang tadi, kebangunan rohani adalah apa yang terjadi di antara Tuhan dan kita. Gitu loh. Nah, kalau saudara menaruh perhatian atau menaruh hati kepada pendeta-pendeta tertentu, nah, saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah jika kamu mengabaikan pesan Tuhan yang lahir dari gembalamu, yang lahir dari pengajarmu. Anda bisa bayangkan, Anda duduk di kelas si A, tapi kamu lebih mendengarkan guru si B. Salah. Nah ini yang saya mau mengingatkan Bapak Ibu, belajar taat itu tidak mudah. Mengertilah akan hal itu. Nah kalau ibadah saudara online, Anda boleh dengarkan pendeta khotbah siapa saja.
Anda boleh mendengarkan pengajaran saya, tapi jangan lupa Anda harus mendengarkan pesan dari gembalamu juga. Kenapa? Nah, saya ini cuma menambah dari apa yang disampaikan oleh gembala-gembala Anda. Nah, jangan salah di situ. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Nah, dengar. Kebangkitan itu penting. Tapi tindakanmu itu lebih penting. Karena tindakanmu menentukan kebangkitan dan kebangunan rohani. Nah, kebangunan rohani bukanlah nyanyian, khotbah. Kebangunan rohani adalah pembaharuan semangat Anda. Ini harus, saudaraku, semua kita harus punya semangat untuk ini. Dan dengar baik, ada banyak orang melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Buat saya sesuatu yang dipaksa itu tidak menghasilkan yang terbaik. Anda tahu sendirilah, buah yang dipaksa untuk matang, dia tidak akan pernah bisa sama dengan buah yang matang dari pohon gitu loh. Beda. Nah, itu yang saya selalu kasih ingat buat Bapak Ibu ya. Kebangunan rohani tidak memiliki serangkaian pertemuan. Ngerti Bapak Ibu? Nggak ada program-program. Kebangunan rohani itu bukan karena kamu bikin program-program gereja terlalu banyak. Lama-lama juga orang boring dan bosan. Gitu. Ada yang memberitahu kepada saya, Pak Fendi, Fendi menyapa itu jangan tiap hari. Orang bosan. Ya saya jawab, iya betul. Saya paham itu. Tapi kalau kamu punya nilai rasa lapar dan haus, kamu tidak akan punya yang namanya bosan. Nah, ada orang-orang tertentu yang mendengar, ya setelah itu pergi dia. Tapi ada yang bertahan di situ dan dia dapatkan nilai-nilai yang berbeda. Begini Bapak Ibu, kalau Anda sering pindah-pindah komunitas atau pindah gereja, itu seperti tanaman, kamu sudah di pot ini. Nah, saya ibaratkan manusia itu seperti tanaman, tumbuh-tumbuh bunga ya. Kamu ditanam, ya, 2-3 bulan kamu di gereja A. Terus kemudian kamu dicabut, kamu pindah. Karena kamu nggak sakit hati sama pemimpin mungkin, kamu sakit hati sama pendeta, kamu sakit hati sama jemaat yang lain. Kamu pindah ke yang lain, kamu pindah. Nah, Anda sadar nggak? Sering Anda pindah-pindah, Anda kerdil, tidak bertumbuh, tidak sehat. Apapun alasannya Anda tidak sehat. Nah, lama-kelamaan Anda layu dan mati. Begitulah kehidupan manusia. Sama seperti bunga rumput kan begitu. Hari-hari hidup manusia sama seperti bunga rumput. Menarik untuk kita belajar sini apa? Kebangunan rohani bukanlah membangun kegembiraan sesaat. Gitu loh. Nah, kebangunan rohani bukan seperti itu. Nah, kalau kebangunan rohani seperti kegembiraan sesaat, itu sama dengan saudara dapat gaji. Begitu saudara dapat gaji tiap bulan, mukamu berseri-seri. Antara tanggal 1 sampai tanggal 10, kamu bersemi hatimu. Tapi begitu di atas belasan, di tanggal-tanggal belasan, 15 mau ke atas, Anda udah mengalami kesedihan. Nah, tahukah saudara bahwa yang namanya happy, bahagia ini datang dari luar. Nah, yang namanya joy itu terbit dari dalam keluar. Nah, happy dan joy itu dua hal yang berbeda. Happy dipengaruhi dari situasi luar. You dapat gaji, you senang. Gitu. Orang melakukan sesuatu yang baik atas hidupmu, kamu bahagia. Itu happy. Gitu loh. Karena kamu dipengaruhi, perasaanmu itu dipengaruhi dari luar. Tapi kalau joy, sorry, ada berkat dan tidak ada berkat pun Anda tetap happy gitu loh. Itu joy dari dalam keluar. Nah ini, kebangunan rohani bukanlah membangun kegembiraan sesaat dan kembali pada kepuasan diri. Kebangunan rohani semakin bersemangat seharusnya adalah ketika kita memutuskan mengasihi Tuhan. Itu adalah kunci kebangunan rohani. Dan mempertahankan hasrat abadi untuk kepentingan Tuhan. Nah, kebangunan rohani
mengingat perintah pertama kita yang terbesar, dan itu menjadikan motor penggerak, yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Nah, Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jelas. Kalau Anda berkata bahwa Anda mengalami kebangkitan rohani atau kebangunan rohani, kebangkitan spiritual dan sebagainya, Anda harus mulai dengan ini. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Seperti kemarin saya katakan, kita nggak bisa berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi kamu kamu benci orang di sekitar kamu. Apa yang bisa kamu harapkan dari situasi itu? Kamu nggak bisa harapkan banyak hal. Tapi menarik untuk kita belajar adalah hidup yang dibangun dengan kehidupan yang tidak biasa. Ya. Nah, yang pertama di sini, doa jika kita ingin menjadi api kebangkitan tetap menyala, kita harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan hasratmu dan hatimu. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Makanya saya tadi bilang, kalau berbicara tentang kasih, itu bicara tentang tindakan. Nah, berapa banyak dari kita bukan cuma disakiti lewat perkataan, tapi juga disakiti lewat tindakan. Nah, kembali ke sini, jika saya ingin mencintai Tuhan dengan segenap hasrat saya, apa yang harus saya lakukan? Konsumsi firman tiap hari untuk menjaga api itu tetap menyala. Seperti tadi saya katakan sebagai satu contoh, ada seorang hamba Tuhan ditanya, apa yang bisa menjaga api itu tetap menyala dalam kehidupanmu? Kenapa kau begitu bersemangat melayani Tuhan? Jawabannya sederhana, bukan? Dia tanya, apakah kamu mandi setiap hari? Nah, sama gitu. Untuk Anda mau menjaga bersih, Anda harus mandi setiap hari. Sama dengan firman. Seperti kemarin saya mengilustrasikan tentang gelas kopi dan air mineral. Kalau air ini dituang terus, lama-kelamaan kamu menjadi bersih. Ketika kamu tiap hari konsumsi kebenaran firman, kamu akan menjadi bersih. Tidak ada space untuk kejahatan masuk di dalam hidupmu. Halo, ini asik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, lihat, manusia diciptakan sedemikian rupa sehingga setiap kali ada sesuatu yang membakar jiwanya, gitu, kemustahilan lenyap. Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Wow, ini menarik Bapak Ibu. Kalau kamu penuh dengan kualitas Tuhan, kamu penuh dengan kapasitas Tuhan, wow, kamu bisa jaga semangatmu kepada Tuhan. Nah, lihat, Tuhan memanggil orang-orangnya untuk memberitakan Injil, tetapi Dia tidak memanggil mereka semua untuk memberitakan dengan cara yang sama. Itu yang saya bilang buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan cemburu dengan orang yang memiliki karunia talenta yang mungkin saja tidak ada padamu. Tapi menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Semua kita berdasarkan panggilan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Dengar baik, Tuhan memanggil orang-orangnya untuk memberitakan Injil Kerajaan. Tuhan memanggil orang-orangnya untuk memberitakan Injil kabar baik. Tetapi Dia tidak memanggil mereka semua untuk memberitakan dengan cara yang sama. Metode boleh berubah, cara boleh berubah, tetapi tujuannya sama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan pakai saya untuk lewat pesan-pesan Fendi menyapa seperti ini. Tapi Tuhan bisa pakai kamu dengan bentuk yang berbeda. Salah satu hamba Tuhan, saya lupa namanya itu, dia mengalami kecelakaan, kemudian kita dapati bahwa dia nggak bisa bergerak. Lalu kemudian dari tulisan-tulisan tangannya, dia sebarkan itu berupa pamflet, berupa flyer kepada banyak orang di jalanan. Dalam kondisi lumpuh, tapi tangannya tidak lumpuh, men. Saudara dengar baik, saya fisik lengkap, saya bisa bicara, saya bisa sentuh dan jamah beberapa dari kita. Tapi dengar baik, orang ini dia tetap di kursi roda.
Tapi tangannya tidak lumpuh, otaknya tidak lumpuh, hatinya tidak lumpuh. Itu yang dibilang kebangunan rohani ketika kamu ketemu dengan Tuhan. Kembali ke sini, Tuhan memanggil orang-orangnya untuk memberitakan Injil, tetapi Dia tidak memanggil mereka semua untuk memberitakan dengan cara yang sama. Tuhan pakai Elia untuk mengembalikan Israel dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Beda seperti Tuhan pakai Petrus. Sekali berkhotbah 3.000 datang kepada Tuhan. Beda, yang satu dengan apa? Mengundang api Tuhan. Yang satu dengan apa? Dengan khotbah. Wow. Men, Tuhan, semua kita dipanggil dengan tujuan. Kalau Anda berfungsi sebagai guru, mengajarlah anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Kalau panggilanmu sebagai gembala, layanilah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk Anda. Kalau Anda panggilan Anda sebagai pegawai negeri sipil, atau sebagai karyawan, atau sebagai pejabat pemerintah, gunakan waktu-waktumu dengan kualitas yang Tuhan titipkan kepada Anda. Talenta yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, kita harus labakan itu untuk kepentingan Tuhan. Nah, ini Dia menggunakan kepribadian kita masing-masing dalam berkhotbah, mengajar, dan pendekatan. Beda. Pendekatan saya terhadap Anda beda dengan pendekatan hamba Tuhan yang lain. Bahkan pendekatan Tuhan terhadap saya beda dengan pendekatan Tuhan terhadap pendeta-pendeta yang lain. Beda, men. Disitulah supaya kita nggak cemburu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Tuhan tahu tipe orang Fendi ini dia harus menikah dengan perempuan seperti apa, kan begitu. Nah, dengar. Tuhan itu tahu model dan jenis seperti saya, dia harus mendapatkan perempuan seperti istri saya sekarang ini. Kalau saya mendapatkan model yang lain, saya hancur berantakan, men. Ada kemungkinan besar saya tiap hari pukul dia, atau apalah. Nah, kenapa? Karena tipe orang seperti saya ini harus perlu dengan keras. Oh, istri saya kalau dia ngomong, Mama Mia, lebih dari pisau, men. Nah, dia menggunakan kepribadian kita masing-masing untuk mengajar, berkhotbah, dan pendekatan beda-beda. Anda nggak bisa tuntut saya melakukan pendekatan seperti yang Anda mau. Tapi memang cara kita beda-beda. Gitu. Pendeta ini pendekatannya beda, mengajarnya beda, cara penyampaiannya beda, gitu. Saya beda, gitu loh. Tapi tujuannya sama, kemuliaan dan kepentingan Tuhan disampaikan. Nah, dengar. Matius pasal 5 dikatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Tujuannya apa? Intinya begini, yang penting kita terang gitu loh. Kita bawa terang, kita bawa kehidupan benar. Nah, tujuannya apa? Nama Yesus dimuliakan kan? Bukan Fendi Sima tahu. Tujuan saya mengajar untuk siapa? Kemuliaan Tuhan, bukan? Apakah untuk kemuliaan saya? Come on. Dengar baik, satu waktu kita semua ini bakalan pergi, kita akan meninggalin di bumi. Apa sih yang kita bisa banggakan dari kehidupan ini, Bapak Ibu? Gitu. Nah, oke. Nah, saya kasih contoh, Saudara. Contoh-contoh Alkitab tentang gairah, Bapak Ibu. Tentang gairah ini. Nah, saya kasih contoh. Musa punya panggilan beda, bos. Lewat apa? Sama belukar, men. Tuhan bilang, yuk pimpin bangsa. Oh, come on. Sementara Simpson panggilannya beda. Dari rahim lagi sudah dipanggil. Beda. Samuel panggilannya beda. Saul dan Daud panggilan jadi raja beda, bos. Daud diurapi lewat tanduk biri-biri jantan yang berisi minyak. Sementara Saul diurapi lewat apa? Bejana yang berisi minyak. Beda, bos. Beda. Nah, makanya ada beberapa hamba Tuhan menerjemahkan begini, bejana itu buatan manusia. Karena diinginkan oleh manusia, diinginkan oleh Israel untuk sama dengan bangsa lain. Dengar baik, panggilan Tuhan untuk ke masing-masing kita itu beda, tapi tujuan sama. Gitu. Anda jangan pernah untuk sama seperti saya. No.
Sidik jari aja beda. Itu tanda Tuhan kreatif, men. Setiap pagi kalau Anda keluar, Anda lihat ke langit, awan bentuknya beda-beda. Itu bukti apa? Allah kita tidak statis. Dia kreatif. Bayangin coba. Makanya Alkitab berkata, Mazmur menulis menjelaskan kepada kita sangat jelas. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala menyampaikan pesan dan kekuatan Tuhan. Wow! Anda adalah orang-orang terbaik Tuhan dalam generasi ini. Makanya jangan buang-buang waktu untuk isi hidupmu dengan dosa, kebodohan, hanya untuk mengurusi kekurangan orang. Ya ilah. Aduh Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mau datang ini. Pekerjaan kita bukan urus kekurangan orang, lalu bahas kekurangan orang. Jangan. Nah, Anda urus kekurangan orang, Anda mengungkit-ungkit kekurangan orang. Di sisi lain, orang sedang ungkit kekurangan kamu juga. Makanya saya mau bilang buat saudara hari ini, jangan cemburu. Oke? Sudah berpuas dengan apa yang ada pada dirimu. Mujizat itu datang dari dari apa yang ada di tanganmu, bukan di luar tanganmu. Buli-buli berisi minyak, hutan dibayar, itu ikan, tongkat Musa, belah laut, mujizat semua terjadi dari apa yang ada di tanganmu. Iman sebesar biji sesawi, aduh, pindahkan gunung, men. Nah itu yang saya bilang. Bagaimana Tuhan mau lakukan mujizat kalau kamu gak pernah baca Alkitab? Bagaimana iman itu tumbuh kalau kamu gak pernah bersandar kepada pengertian dan anugerah Tuhan? Lah kita ini siapa? Kita ini bejana yang dimuliakan. Kita ini tanah liat. Kita ini bejana yang dimuliakan, bersyukur bahwa kita ditebus untuk kepentingan Tuhan. Aduh. Nah dengar. Musa punya apa? Punya semangat untuk siapa? Untuk orang Israel. Dia paham betul. Sampai-sampai kenapa Musa, dengar. Orang yang punya panggilan. Waduh, bahasa doanya mengerikan, men. Waduh, saking sayangnya tuh Musa sama Israel. Musa sampai korbankan dia punya waktu begini. Sampai dia berdoa begini. Tuhan, kalau Tuhan tidak ampuni ini bangsa, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Mamma mia, aduh. Hei, saudara dengar baik. Adalah kebahagiaan bagi seorang hamba Tuhan, gembala, pengajar, siapapun dia, guru. Adalah melihat murid, melihat orang-orang yang diajarkan bertumbuh dan mengalami mujizat dari mujizat. Pengharapan kepada pengharapan. Kemuliaan kepada kemuliaan, iman kepada iman. Dewasa itu. Nah, kembali ke sini. Nehemia hasrat untuk hasrat untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh. Masing-masing kita punya panggilan beda-beda, bos. Ada yang dipanggil untuk membangun jembatan, ada yang dipanggil untuk membangun tembok. Ada yang dipanggil untuk apa? Mengeringkan air. Waduh, mama yo. Wow, kita punya beda-beda. Kalau kita sadar dan menyadari akan hal ini, kecemburuan tidak akan ada dalam sebuah pelayanan. Kamu tidak akan sikut-menyikut satu dengan yang lain. Dengar baik, saya tidak punya kepentingan untuk mencurigai pendeta lain. Waduh, bagi saya, apa yang Tuhan titipkan kepada saya jauh lebih dari yang bisa saya bayangkan ketika saya mengoptimalkan potensi terbaik saya. Itu aja, nggak usah cemburu. Dengar, kemudian Paulus hasrat untuk apa? Menanam gereja baru. Beda banget. Waduh, beda. Beda banget. Panggilan Paulus dengan panggilan Elia. Panggilan Elia beda dengan panggilan Yeremia. Panggilan Yeremia beda dengan panggilan Yesaya. Panggilan Yesaya beda dengan panggilan Fendi. Beda. Makanya kalau kita menyadari akan hal ini, kita tidak sikut-menyikut satu dengan yang lain. Paling tidak kita belajar saling mengerti, menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang tertentu. Itu aja Bapak Ibu. Nah dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Simpson dan Daud punya gairah yang salah di sini. Punya semangat. Saya akan kasih contoh beberapa orang-orang yang memiliki gairah yang salah. Gitu. Simpson dan Daud. Nah Daud waktu berperang dia tidak pergi berperang. Dia tumpahkan gairahnya kepada kesalahan dan kebodohan.
Tidak, seharusnya gairah dia apa? Perang. Karena Alkitab menjelaskan kepada kita, ini manusia satu ini, dia pergi kemana-mana, kemenangan di tangan. Ini Daud, keterampilan dan ketajaman berperang, menghitung strategi, kekuatan lawan di atas rata-rata. Ketajaman dan naluri sebagai seorang prajurit diawali dari mana? Ketajaman menghabisi singa dan beruang. Oh. Kemudian latihannya mengangkat namanya lewat pembunuhan terhadap Goliat. Tuhan bermain cantik, bos. Wow. Kalau hari ini kamu berkata, Pak Pendeta, saya cuma bisa bikin begini. Lakukan itu sampai menjadi karakter kamu. Kalau kamu cuma bisa berdoa, lakukan itu sampai doa menjadi karakter hidupmu, gaya hidupmu. Pak Pendeta, saya cuma bisa tolong-tolong orang, membagikan berkat kepada orang miskin. Lakukan itu sampai kamu menjadi karakter di situ, menjadi karakter kamu. Kalau kamu cuma bisa, loh Pak Pendeta, saya cuma bisa mendoakan tetangga kita. Doakan dia sampai dia kembali menjadi orang percaya, orang bertobat. Nah, lihat. Nah, Simpson memiliki gairah yang salah dan kita dapati mereka berdua ini kasusnya apa? Nona. Aduh. Kasusnya cewek-cewek. Oke. Kasusnya apa? Perempuan. Yang satunya patah di tengah-tengah Delila, yang satunya patah karena tidak terlibat perang dan jatuh di tangan istri orang. Nah ini, come on. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, kiranya kita bertobat sama-sama lah. Dengar baik. Semua khotbah yang saya sampaikan ini datang pertama kali untuk membunuh saya dulu. Bahasa yang saya pakai adalah membunuh, itu bukan membunuh apa? Membunuh keinginan daging saya. Matikan keinginan dagingmu sebelum kamu ketemu dengan mezbah Tuhan. Kenapa api itu tidak boleh padam di mezbah? Tujuannya apa? Untuk apa? Itu penting. Nah, kembali ini. Orang-orang Farisi gairah untuk agama tapi tidak gairah dalam kehidupan dan kebenaran. Makanya Yesus berkata, you ini labor seperti putih, seperti kuburan aja dalam tulang belulang. Aduh. Nah, orang Kristen, mari, orang percaya. Saya suka pakai kata ini, murid Kristus, dengarkan baik-baik. Kalau kamu murid, kamu dengar suara guru. Kalau kamu domba yang baik, kamu dengarkan gembalamu. Gitu. Nah, dengar saya kasih tahu saudara. Semua pendeta, semua hamba Tuhan, semua pengajar guru, mereka punya kekurangan. Saya punya kekurangan. Tapi dengar baik, kalau orientasi Anda cuma melihat kekurangan, Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kenapa? Karena Anda selalu memiliki otak yang negatif. Dengar baik, semua kita punya kekurangan. Tanpa Anda ngomong pun semua orang punya kekurangan. Nah, tapi baiknya begini, Anda perlu belajar untuk tidak melakukan kegagalan-kegagalan yang pernah dilewati oleh orang-orang lain. Itu aja, belajarlah dari orang lain. Itu aja. Nah, kembali ke sini, Bileam, dia semangat untuk apa? Dia semangat dan dia menyukai uang. Itu jelas. Nah, Ananias dan Safira semangatnya untuk membantu menolong pekerjaan Tuhan lewat Rasul Petrus dan murid-murid pada waktu itu. Tapi dengar baik, motivasinya keliru. Punya semangat tapi motivasi tidak ada. Mati di depan Petrus. Itu yang saya bilang, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bukan cuma semangat nantinya. Anda harus punya sikap hati yang benar. Dengar, Petrus hasratnya untuk membalas dendam. Petrus itu, mama mia, Petrus itu, waduh, emosional men. Petrus itu AA, BB, gitu. Nah, Petrus itu, dia paling cepat dengan tindakan, gitu. Kasarnya begini, dia tuh ringan tangan gitu loh. Cepat sekali gitu loh. Gitu. Coba Anda lihat, waktu Yesus berkata kepada murid-murid dalam perahu yang sedang mengalami kegoncangan itu. Yesus berkata, Petrus, mari datang. Petrus keluar duluan kan? Ini manusia, waduh. Kalau saya bisa bilang tuh, bukan otak pendek ya, tapi ini manusia nyali 1000. Nyali 1000. Kenapa saya bisa bilang dia nyali 1000? Ini orang berani, keberaniannya di atas rata-rata bos. Nah dengar. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, siapa yang tarik pedang untuk memotong kuping dari pelayan atau hamba imam besar yang namanya Malkus itu? Siapa yang potong? Petrus.
Ini Petrus, men, wah ini Petrus nih, aduh, ini nggak tahu, ini dia belajar silat dari mana nih? Nah, dia cabut pedang, men, dia potong, men. Nah, ini berarti manusia ini berani. Tapi mari saya mau kasih tahu saudara, di sisi lain dia berani, tapi kemudian kita dapati nyali ciut lagi. Ini. Manusia itu dia punya keberanian masing-masing ada. Tapi ada sisi dia punya sisi ketakutan. Oke, dari mana saya tahu Petrus punya sisi ketakutan? Anda masih ingat ketika Yesus mau disalibkan? Lalu kemudian orang-orang di sekitar itu berkata, kamu salah satu dari muridnya. Oh tidak. Lah kemudian kita dapati ayam berkokok, ayam berkokek, berkokok kah begitu ya? Ayam memberi pesan kepada Petrus kan begitu. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa gedung gereja kan memiliki tower itu ada ayam di atas itu. Nah, saya berharap ketika saudara lihat itu barang, saudara bisa sadar sedikit lah. Gitu. Karena berapa sering dari kita mengalami hal-hal yang tidak biasa dalam kehidupan ini. Tuhan bermain cantik dan Tuhan keren, bos. Dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, lihat. Kemudian kita dapati begini. Gairah sejati adalah gairah yang dipusatkan dan digerakkan oleh Kristus. Dari mana bentuknya? Mengasihi Tuhan. Wow. Kasihilah Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Gairah dimulai dengan kasih Tuhan kepada kita dan berlanjut dengan kasih kita kepadanya. Aduh. Sudah juga Bapak Ibu. Tanpa gairah Tuhan dalam hidup kita ya, kita akan menjalani hidup yang membosankan dan menguras tenaga. Yang paling menarik adalah apa Bapak Ibu? Teruslah nikmati Tuhan tiap hari. Nah, agar api kebangkitan tetap menyala, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Itu jelas ya. Nah, Alkitab berkata begini, jika umatku yang berdoa disebut dengan namaku dan merendahkan diri dan berdoa, aku menjawab. Elia membuat kebangunan rohani dalam sehari. Begitu api turun, Israel berubah percayanya dari penyembahan Baal yang didatangkan oleh Ahab dan Isabel. Mereka berubah dalam sehari. Karena dari mana? Api. Pak Pendeta, bagaimana kita memulai? Bagaimana dengan negeri kita? Bagaimana dengan kota kita? Bagaimana dengan bangsa kita? Kapan pandemik ini akan selesai, Pak Pendeta? Kapan, Pak Pendeta? Pandemik ini kapan selesai? Saya cuma mau bilang buat saudara, kebenaran meninggikan derajat bangsa, dosa menodai bangsa. Jangan tambah masalah bangsa dengan kehidupanmu yang berdosa, tapi tambahkanlah kebenaran kepada kehidupanmu, supaya bangsa di mana kamu huni dan hidup mendapat derajat di hadapan Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, dosa menodai bangsa. Tahukah saudara, hari ini masing-masing kita dipanggil untuk tujuan Tuhan. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kita tidak dapat mengharapkan Tuhan untuk menghujani kita jika kita tidak meminta kepadanya. Jelas sekali Yakobus berkata, Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kenapa doa kita belum dijawab? Yang pertama, karena kamu tidak berdoa. Lalu yang kedua, karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, milikilah semangat di dalam Tuhan. Kita harus berdoa dengan segenap jiwa dan dengan segenap
semangat kita, hati kita. Untuk menjaga api kebangunan rohani tetap menyala, kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh akal budi kita. Gunakan kecerdasanmu untuk tuangkan kebenaran dalam tulisan-tulisan Anda di sosial media. Jangan gunakan kecerdasanmu untuk menghabisi orang lain. No, itu bukan cerdas namanya. Nah, Imamat 6 ayat 12 dan 13 dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Dengar baik kata itu, dijaga. Saudara tahu pengertian lain, diawasi gitu. Berjalan dan bertindaklah hati-hati. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, perhatikan, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Sama dengan pendeta itu ditanya, apa yang membuat kamu tetap bersemangat dalam melayani dan mengerjakan panggilan Tuhan? Dia tanya balik, mengapa kamu mandi setiap hari? Kita mandi setiap hari tujuannya untuk menjaga kesehatan dan sekaligus bersih, bukan? Sama Bapak Ibu. Anda ingin melihat api itu tetap menyala di dalam kamu. Jaga minyaknya, bersihkan sumbunya. Itu pekerjaan siapa? Para imam setiap pagi. Ada yang pernah bertanya kepada saya gini, Pak Pendeta, waktu-waktu doa yang paling enak tuh kapan sih? Gitu. Saya akan jawab, terserah Anda. Karena masing-masing kita memiliki waktu yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka di sore hari, ada yang lebih suka di pagi hari, atau malam hari, dan sebagainya. Ada yang lebih suka di saat dia bekerja dan dia punya komunikasi dengan Tuhan. Saudara, semua itu hal yang bisa kita lakukan selama kita mau. Dan kiranya saudaraku, kiranya kita dikendalikan oleh komitmen kita kepada Tuhan yang serius. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-38 dari 1 Raja-Raja pasal 18. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam pare itu habis dijilatnya. Anda ingin lihat kemuliaan Tuhan turun kepadamu? Persiapkan mezbahmu. Letakkan korbannya. Dan kamu akan lihat bagaimana Tuhan intervensi dalam kehidupanmu. Beberapa dari kita mungkin sedang bergumul dengan situasi dan kondisi pendapatan per bulan. Beberapa dari kita sedang bergumul dengan apa yang kita hadapi belakangan ini. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan dari tempat ini saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sebentar akan mengakhirinya dengan doa buat Bapak Ibu. Dan saudara dengar baik, di belakang saya ini adalah kota Dover. Ini, nah, Anda bisa lihat. Nah, ini Dover seluruhnya. Nah, kita berdoa dari sini Bapak Ibu, dari ketinggian. Saya biasa dan sering saya ada di tempat ini di ketinggian ini. Mereka bangun ini di seperti tower begitu. Untuk saya untuk orang bisa naik lalu kemudian bisa lihat Dover. Jadi waktu musim musim gugur ya. Nah, itu keren itu. Musim gugur itu bagus banget untuk lihat daun-daun sini dibilang daun maples itu dia berubah warna. Ada orange, ada kuning, ada merah ya. Kemudian ada yang warna ungu juga. Banyak gitu. Jadi warnanya keren-keren banget di sini. Dan kota di mana saya huni ini adalah
Ini kota yang indah sekali karena penduduknya manis-manis ya. Mereka hidupnya manis-manis. Dan kemudian di Dover ini angka kejahatan sangat kecil ya. Ada di setiap kota pasti ada kejahatan gitu, tapi di Dover ini angka kejahatannya sangat kecil. Dan terus kita berdoa dan biarlah kesadaran akan Tuhan ada dan terus di kota ini. Dan mari Bapak Ibu kita satukan hati dan kita berdoa. Biarlah intervensi Tuhan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dan kehendak Bapa yang terlaksana untuk semua yang kita lakukan di hari ini Bapak Ibu. Wow, senang sekali saya bisa menyapa dengan Bapak Ibu semua ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dari tempat ini Tuhan kami perkatakan mujizat. Seperti firman-Mu yang berkata bahwa beberapa dari kami yang berdoa tapi kami belum dijawab doanya. Mungkin saja permintaan kami itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi hari ini satu hal yang kami minta Bapa, perbaiki kami. Wahyukan diri-Mu Bapa kepada kami untuk kami hidup dan memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan terima kasih untuk hati-Mu yang luar biasa di pagi ini bagi setiap kami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus kepada Bapak Ibu yang sedang menantikan baby. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Wahyukan Tuhan, bukakan rahim mereka. Aku perkatakan untuk Ibu Email, Ibu Ans, dan beberapa ibu-ibu yang sedang menyaksikan program ini, yang pengen punya baby, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah. Dan aku berdoa ada benih ilahi dalam rahim mereka. Pada waktunya, tahun depan mereka akan lihat bagaimana mujizat itu terjadi. Dan aku berdoa untuk beberapa dari ibu-ibu yang mengalami sakit COVID, Tuhan tolong sembuhkan dan jamah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan kiranya semua kami di tempat ini Tuhan terus menjaga kesehatan kami, makan minum yang cukup, istirahat yang cukup, dengan konsumsi makanan-makanan yang benar-benar berkualitas untuk tubuh dan jasmani kami. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Dan aku perkatakan Tuhan, mujizat yang sama terjadi atas kota di mana kami tinggal. Tuhan ubah kota itu menjadi kota yang diberkati. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus memberkati Indonesia dengan angka COVID yang begitu tinggi. Tuhan tolong. Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan berkati dan urapi dan Tuhan tolong. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tenaga kesehatan dan medis baik yang ada di Indonesia, di belahan dunia manapun, bahkan di Amerika. Tuhan Roh Kudus berkati tenaga medis, berkati semua mereka yang terlibat dalam mengurus kesehatan bangsa-bangsa ini. Tuhan berkati. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Dan aku berkatakan Tuhan, dalam nama Yesus biar kiranya masing-masing kami memiliki pendengaran yang kuat terhadap panggilan Allah. Tuhan terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan hati Tuhan atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan dari tempat ini Tuhan aku lepaskan shalom untuk Dover Tuhan. Diberkatilah Dover. Diberkati dalam nama Yesus. Penduduknya, pemerintahannya. Sampai kepada gubernur New Hampshire. Sampai kepada wali kota Dover. Diberkati jajaran pemerintahan yang berlangsung. Tuhan berkati. Rakyatnya menjadi makmur dan diberkati. Takut akan Allah, kesadaran akan Tuhan turun atas kota ini. Dalam nama Yesus. Bahkan kesadaran akan Tuhan yang sama turun kepada setiap kami yang menyaksikan program ini, bahkan yang tinggal di kota kami masing-masing. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dengan waktu yang sama bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau. Dan hari ini Bapak Ibu saya coba tunjukin. Ini Bapak Ibu, ini Dover, ya, itu Dover,
Anda lihat. Iya, ini saya akan tunjukin buat saudara. Ini Dover, orang pada olahraga ini. Nah, ini saudara. Oke. Ini dari ketinggian ini Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat di bagian bawah sana. Ya. Ya. Wow, Tuhan berkati Dover, Tuhan urapi Dover. Tuhan buat Dover berhasil dalam semua yang dikerjakan. Diberkatilah kota ini, kotanya menjadi makmur, kotanya menjadi subur, diberkati. Wow. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di esok hari dengan program yang sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di esok hari. Bless you.